cinta-Mu yang tidak ada batas buat setiap kami. Siapa kami Tuhan? Kami hanyalah orang-orang berdosa. Tapi Engkau memberikan nyawa-Mu menebus setiap kami. Agar kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak pernah cukup untuk kami berkata terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk kami membalas setiap kebaikan-Mu. Dengan memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Sampai akhir, setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, baik juga yang menonton streaming di rumah. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau. Sampai akhir hidup kami, Tuhan mendapati setiap kami, hamba-hamba yang berkenan dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa yang bisa kami rasakan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh pengharapan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau menyediakan hati, pikiran, waktu kami. Untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dan kami mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu hidup kami perlu diubahkan. Hidup kami perlu dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari kita semua yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat tim PAW ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema tinggal dalam kasih-Nya. Yuk sama-sama kita buka dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Oke, sudah ready? Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang berbahagia dan bersukacita. Amin. Sukacitanya orang Kristen itu tidak sebagian, tetapi sukacitanya kita orang percaya adalah sukacita yang penuh. Artinya apa? Bahwa kita bersukacita bukan hanya dalam kurun waktu tertentu atau kita bersukacita hanya dalam momen-momen tertentu. Tetapi dalam setiap keadaan kita semua itu bersukacita. Mau baik atau tidak baik,
mau sehat, mau sakit, mau bangkrut, mau kaya, apapun yang terjadi, kehidupan orang Kristen haruslah kehidupan yang bersukacita. Amin. Untuk kita dapat bersukacita yang penuh, maka kita harus tinggal di dalam kasih Kristus. Itulah barusan pesan yang barusan kita baca dalam Yohanes 15. Tinggal dalam kasih Kristus itu bukan hanya berbicara kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Tidak. Arti tinggal dalam kasih Bapa adalah kita harus selalu terhubung dengan Dia, kita harus selalu terkoneksi dengan Bapa dan itu tidak pernah terputus. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu terhubung dengan Bapa, supaya setiap saat kita punya koneksi dengan Bapa, yaitu apa? Lakukan perintah Tuhan. Harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Hari ini yuk pesan Tuhan buat kita. Tuhan itu mau setiap kita orang Kristen apapun keadaan kita hari ini. Dunia boleh berkata semakin hari kehidupan semakin sulit. Tetapi Tuhan berkata jangan berkurang di dalam sukacita. Tetapi dalam setiap keadaan kita orang percaya punya sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Amin. 3 alasan mengapa kita harus tinggal dalam kasih Bapa yang akan mendatangkan sukacita yang penuh buat setiap kita. Ready? Oke? Yang pertama, Allah memilih kita untuk dikasihi, ya. Mengapa Allah memilih kita untuk kita itu dikasihi? Karena Tuhan tahu bahwa kasih Bapa itu memampukan kita melakukan segala sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Amin. Kasih Bapa memampukan kita melakukan segala sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Mungkin kita sudah sering mendengar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tapi hari ini Tuhan itu mengingatkan kita kembali. Bukan hanya kita mendengar, tetapi Tuhan mau benar-benar kita ini percaya dan merasakan kasih Tuhan. Dan kita itu benar-benar tinggal di dalam kasih-Nya supaya kasih Bapa yang kita rasakan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Seorang istri yang suaminya mengalami pergumulan ekonomi, belum lagi suaminya sakit, suaminya bangkrut. Tetapi seorang istri ini bisa bertahan, dia tetap setia, dia tidak mau meninggalkan suaminya. Mengapa? Karena istri ini tahu bahwa suaminya itu mengasihi dirinya. Ya, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi fokus utama. Kasih dari suaminya ini memberikan kekuatan kepada istrinya. Sehingga istrinya percaya jika ada kasih di antara mereka berdua, maka mereka berdua akan bergandengan tangan. Maju terus untuk menyelesaikan proses demi proses. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah terpisahkan. Amin. Kita sudah pernah membaca di dalam Lukas. Coba kita buka Lukas 7. Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Lukas 7 ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini adalah perikop yang menceritakan bahwa seorang perempuan yang berdosa itu meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, pada zaman dahulu itu ada satu budaya, ya, bahwa ketika ada tamu datang di rumah, maka tuan rumah itu harus membasuh kaki tamunya itu dengan air, ya. Kemudian harus
melakukan cipika-cipiki gitu ya. Kalau kita semua sudah tahu cipika-cipiki. Kemudian lagi tuan rumahnya ini harus meminyaki kepala tamunya itu dengan minyak. Tetapi Tuhan berkata, Simon, engkau menjadi tuan rumah, tetapi sejak aku datang masuk ke rumahmu, engkau tidak melakukan satu pun dari 3 hal yang seharusnya engkau lakukan sebagai tuan rumah. Tetapi Tuhan berkata, engkau lihat perempuan ini, dia melakukan melebihi budaya pada waktu itu. Ya, seharusnya tuan rumah ini membasuh kaki dengan air. Yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, dia membasuh kaki Yesus dengan apa? Air mata dan menyeka dengan rambutnya. Saudara tahu bahwa rambut pada zaman itu adalah lambang kehormatan. Tetapi dia mau memberikan apa yang menjadi kehormatan dirinya. Dia berikan untuk melayani Yesus. Seorang tuan rumah harusnya melakukan cipika-cipiki, tetapi perempuan berdosa ini, dia melakukan lebih dari itu, dia mencium kaki Yesus. Ketika seorang tuan rumah harus meminyaki kepala tamunya dengan minyak, perempuan ini meminyaki kaki Yesus, bukan rambut, tetapi dia memilih untuk meminyaki kaki Yesus dengan minyak. Mengapa? Sebagai perempuan berdosa yang dikucilkan, yang dianggap hina oleh orang sekitarnya. Tapi kemudian dia bisa melakukan hal yang luar biasa yang tidak orang lain lakukan. Mengapa dia bisa tidak menyayangkan minyak yang mahal itu untuk mengurapi kaki Yesus? Mengapa orang lain itu tidak melakukan, tetapi dia yang hina itu bisa melakukannya? Pelacur ini tahu. Karena dia tahu, dia mengalami dan dia merasakan bahwa dia dikasihi oleh Tuhan dan dia tinggal di dalam kasih Yesus itu. Amin. Perempuan ini tahu, sekalipun dia orang berdosa, dia tahu bahwa Bapa tidak pernah membenci dirinya. Bapa selalu menunggu dia untuk dia bertobat. Di dalam kekurangannya dia percaya Tuhan Yesus mengasihi dirinya sekalipun tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Kasih Yesus bagi perempuan yang berdosa ini adalah kekuatan, adalah super power di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa melakukan melebihi apa yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah pada waktu itu. Amin. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa ayo tinggallah di dalam kasih Tuhan. Ketika mungkin kita mengalami yang namanya disakiti, kita mengalami yang namanya pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Ketika mungkin saudara mengalami kebangkrutan, saudara mengalami sakit penyakit. Tapi jika kita tahu dari hati kita bahwa kita dipilih Tuhan untuk dikasihi oleh pencipta langit dan bumi, maka apapun yang kita alami hari ini dan juga ke depan, kita akan tetap bisa merasakan sukacita menjalani kehidupan kita. Amin. Dan itulah kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Sukacita bukan hanya karena keadaan kita baik, tetapi karena kita ada kasih Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi super power, yang memampukan kita melakukan hal-hal yang melebihi kekuatan kita. Sehingga orang di luar sana akan melihat bahwa tidak ada lagi orang Kristen yang kecewa, tidak ada lagi orang Kristen yang putus asa, tetapi mereka akan melihat bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai pengharapan yang sepenuhnya karena mereka tinggal di dalam kasih Bapa yang memberikan mereka super power itu. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan itu memilih kita untuk kita dikasihi? Karena kasih Bapa memampukan kita mengalahkan tipu daya iblis. Amin. Kasih Bapa memampukan kita mengalahkan tipu daya iblis. Yesus tahu kalau Bapa itu mengasihi dirinya. Amin. Dan Bapa memang benar-benar mengasihi Yesus. Tapi Bapa juga mengasihi dunia. Dan karena Bapa mengasihi dunia, maka Bapa mengutus Yesus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, mati di atas kayu salib.
Tetapi apakah Yesus ketika dia naik di atas kayu salib, dia berkorban buat kita semua, Anda dan saya di tempat ini. Apakah kemudian Yesus merasa bahwa sekarang Bapa tidak mencintai aku lagi. Bapa membenci aku sehingga aku dikorbankan di atas kayu salib? Tidak. Yesus naik ke atas kayu salib dengan pengetahuannya, dengan perasaannya yang tetap dan tidak berubah. Bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapa dan dia adalah anak yang mengasihi Bapa. Amin. Iblis tidak bisa menipu setiap kita jika kita itu percaya bahwa setiap kita itu dikasihi Bapa. Iblis tidak bisa menyerang kehidupan kita, membuat kita jatuh kalau setiap kita itu tinggal di dalam kasih Bapa. Kita bisa lihat Ayub ketika dia dicobai. Apa yang sebenarnya tipu muslihat dari iblis ketika dia mencobai Ayub? Iblis ini ingin supaya Ayub mengutuki Allah. Amin. Tapi apa yang terjadi? Ayub berkata apa? Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mengapa Ayub bisa sampai segitunya dia percaya kepada Tuhan? Karena dia merasakan sendiri bahwa dalam keadaan apapun, ketika dia masih di dalam masa yang jaya, ketika dia terpuruk, dia harus kehilangan anak, kehilangan harta, dia mengalami sakit penyakit yang begitu mengerikan. Ayub itu tahu bahwa kasih Bapa tidak pernah pergi daripada kehidupannya. Amin. Tapi berbeda dengan istri Ayub. Istri Ayub tidak merasakan hal yang sama. Dia tidak merasakan kasih Bapa. Karena apa? Selama dia hidup, dia tidak tinggal di dalam kasih Bapa. Sehingga dengan mudahnya istri Ayub berkata kepada Ayub, engkau kutuki saja Allahmu itu. Istri Ayub jatuh ke tipu muslihat iblis. Tetapi Ayub tidak. Dia tetap teguh imannya. Itulah saudara, kasih Bapa memampukan kita mengalahkan tipu daya iblis. Amin. Seringkali kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi orang lain. Banyak daripada orang-orang yang konseling dengan saya, mereka selalu bertanya gini, Bu, saya dosa apa? Mengapa Tuhan tidak mengasihi saya seperti Tuhan mengasihi Ibu? Mengapa saya mengalami hal seperti ini? Mengapa saya ditinggalkan? Ketika kita mudah melupakan Tuhan, itu membuat kita berputus asa dan memudahkan kita untuk mencari jalan keluar di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengambil sikap seperti ini, itulah yang dinamakan kita dikalahkan oleh iblis. Tetapi hari ini Tuhan mau berpesan kepada kita semua. Jangan mau kita dikalahkan oleh masalah kita. Jangan mau kita ini kalah oleh tipu daya iblis. Karena apa? Kasih Bapa sempurna buat kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal di dalam kasih Bapa. Sehingga kita mempunyai rasa yang percaya penuh bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga selalu mengasihi Tuhan dalam segala keadaan apapun. Amin. Orang yang tidak tinggal dalam kasih Bapa, maka dia hanya akan memiliki kasih yang dangkal terhadap Tuhan. Kalau kasihnya dangkal terhadap Tuhan, pasti tidak akan tangguh menghadapi cobaan, penderitaan, dan masalah. Yang ada adalah apa? Bersungut-sungut, marah kepada Tuhan. Coba kita cross check hari ini. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, apa yang kita lakukan? Jika kita tinggal di dalam kasih Bapa, maka saya percaya kita akan mengampuni orang tersebut. Gak peduli orang itu berbuat jahat berapa kali, seberapa jahatnya dia menyakiti hati kita. Kita pasti mampu untuk mengampuni dia. Karena apa? Kita tinggal di dalam kasih Bapa. Orang yang tinggal di dalam kasih Bapa tidak akan mampu untuk membenci sesamanya. Amin, saudara. Seperti Yesus.
Yesus tidak membenci kita semua. Sekalipun kita berdosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia naik di atas kayu salib, berkorban buat setiap kita. Orang-orang yang tidak layak. Setelah Yesus naik di kayu salib, apakah semua orang bertobat? Tidak. Apa yang Yesus lakukan? Dia berkata, tidak ada satupun apapun yang bisa memisahkan kasih-Mu kepada engkau. Amin. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Hendaknya itu yang membuat kita ingat, ayo jadi orang Kristen. Jangan hanya tahu secara pengetahuan kalau kita dikasihi. Tetapi kita harus tinggal di dalam kasih Bapa. Kita bisa merasakan supaya sukacita kita itu penuh. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus tinggal dalam kasih Bapa? Yang kedua adalah karena Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Ya, coba kita baca kembali Yohanes 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah seorang sahabat. Mengapa Tuhan berkata begini? Bukan lagi hamba. Ada satu perbedaan. Ada satu perbedaan situasi dan kondisi. Ketika dari hamba kita diangkat menjadi seorang sahabat. Saudara tahu, hamba dengan Tuhan, hubungan hamba dengan Tuhan, seorang Tuhan itu tidak pernah peduli akan kehidupan hambanya. Seorang Tuhan itu tidak pernah memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dari hambanya. Pada zaman dahulu seorang hamba dan tuan, budak dengan tuan. Tuannya itu tidak pernah memikirkan apa yang dirasakan oleh hambanya. Seorang tuan itu hanya memperlakukan hamba itu sebagai apa? Sebagai alat untuk melakukan apa yang diinginkannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi seorang tuan itu hanya memakai hamba itu sebagai alat untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, hanya untuk kepuasan dan kebutuhan tuannya. Dan seorang hamba tidak bisa menuntut apa-apa dari tuannya. Tetapi hari ini Tuhan berkata, engkau bukan lagi hamba. Engkau adalah sahabat, yang artinya apa? Bahwa Tuhan peduli dan Tuhan memperhatikan setiap kita. Amin. Jangankan hanya kebutuhanmu, perasaanmu pun Tuhan itu memperhatikan. Ketika engkau merasa sedih, ketika engkau merasa kecewa, ketika engkau merasa engkau dirugikan, ketika engkau merasa engkau mengalami perlakuan yang tidak adil, ingat hanya satu pesan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada kasih-Nya, dan kasih-Nya itu yang akan membalut rasa kecewa dan sakit hatimu itu. Dan Tuhan akan memberikan sukacita yang penuh buat setiap kita. Amin. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu memperdulikan, memperhatikan sahabatnya, jangan lagi ada kekhawatiran. Jangan lagi ada ketakutan. Jangan lagi ada kecemasan. Masa bodoh di luar sana dunia mau mengatakan, habis ini resesi, habis ini, habis ini itu. Apapun semuanya. Selama ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Amin. Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita. Tuhan sendiri akan menyiapkan setiap kebutuhan dan keperluan kita. Yesus sebagai sahabat kita, dia tidak pernah meninggalkan kita karena kita semua adalah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita coba buka dalam Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu apa? Percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hak itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat
Allah. Menjadi sahabat Allah artinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Percaya kepada Tuhan, jangan kita bilang saya percaya kepada Tuhan, titik, no. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya dengan taat kepada Tuhan itu sama Bapak Ibu. Ketika kita berkata saya percaya Tuhan 90%, apakah itu percaya? Tidak. Masih ada 10% engkau ragu, engkau takut, engkau cemas. Engkau taat kepada Tuhan 90%, apakah itu taat? Tidak. Kita taat 99,9%. Apakah itu taat? Tidak. Percaya kepada Tuhan itu 100% segenap hidup. Taat kepada Tuhan semuanya. Jangan pilih-pilih yang ini taat, yang ini enggak. Yang ini aku senang, aku mau. No. Begitu pula dengan percaya. Harus percaya kepada Tuhan 100%. Siapa di sini yang enggak suka punya sahabat? Ada? Kalau ada sahabat yang mengasihi, aku enggak suka punya sahabat. Aku suka hidup sendiri aja. Ada? Nanti kalau ada biar didoakan sama Bapak Gembala di tempat ini. Saya percaya semua kita suka, senang, bahagia ketika kita memiliki sahabat-sahabat. Amin. Seorang sahabat itu bisa diandalkan. Ya, kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Anak Yonatan yang bernama Mephiboset ini diperlakukan baik oleh Daud. Karena apa? Karena Daud melihat persahabatannya dengan mendiang Yonatan. Sekalipun waktu itu Yonatan sudah meninggal, tapi Daud tidak pernah lupa akan anaknya Yonatan yang bernama Mephiboset. Bahkan Mephiboset ini makan sehidangan dengan Daud sebagai raja. Padahal kita tahu, Mephiboset ini terlibat dalam komplotan Absalom untuk merebut kekuasaan kerajaan. Seharusnya Mephiboset itu sudah dihukum mati. Tetapi karena Daud bersahabat dengan Yonatan, karena dia punya kasih kepada Yonatan, dia melihat itu semua dan dia mengizinkan Mephiboset untuk duduk sehidangan makan dengan dia. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan siapakah sahabat sejati kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai sahabat kita, dia selalu ada ketika kita membutuhkan. Amin. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka Tuhan itu akan melindungi setiap kita. Perlindungan Tuhan buat kita itu sempurna. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Maka selamatlah kita. Amin. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan, maka selamatlah kita. Itu yang dikatakan oleh Mazmur 25. Ya, bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut dengan dia. Dan perjanjiannya itu diberitahukan kepada mereka. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan apa? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Lihat. Oleh karena itu Tuhan minta hari ini kita tinggal dalam kasih Bapa. Karena apa? Tuhan mau menjadikan kita sahabatnya. Dan ketika kita menjadi sahabat Tuhan, seorang sahabat itu ketika melakukan segala sesuatu untuk sahabatnya, dia melakukan itu dengan ketulusan atau dia melakukan dengan pamrih? Dengan ketulusan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketulusan itu adalah kekudusan. Ketika kita tidak melakukan dengan ketulusan, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12, 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat
Allah, ketika kita menjadi sahabat Allah, kita melakukan itu semua dengan ketulusan, maka itu adalah kekudusan di hadapan Tuhan yang akan membawa kita bisa melihat Bapa satu hari kelak. Amin, saudara. Menjadi sahabat Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Makanya hari ini ayo kita harus tinggal dalam kasih Bapa. Yang terakhir, mengapa kita harus tinggal dalam kasih Bapa? Karena Allah mengutus kita menjadi dutanya. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Menetapkan kamu supaya kamu pergi. Itu yang Tuhan katakan. Pergilah keluar, saudara-saudara. Terimalah apa yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kita semua selama ini. Kemudian keluarlah dari tempatmu, praktekkanlah di sana. Keluarlah dari gereja ini. Engkau mulai praktek kepada keluargamu. Engkau mulai praktek kepada orang-orang di sekitarmu. Kepada teman-temanmu di dalam kantor, di dalam pelayanan. Apapun itu di luar orang-orang di sana, di tempat umum yang engkau pijaki, praktekkan semuanya itu. Kita harus ingat bahwa dimanapun kita berada, orang percaya itu diutus oleh Bapa untuk menjadi duta Kristus. Amin. Duta Kristus. Kalau duta dari satu negara itu adalah satu kehormatan. Semua orang menyanjung tinggi. Dan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya duta negara, tetapi duta Kristus. Kita semua dipilih Tuhan. Kita menjadi perwakilan Kristus yang harus membawa baik nama Tuhan. Membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga dari kehadiran saudara, dimanapun saudara berada, orang-orang yang saudara temui, mereka bisa merasakan kasih Kristus. Mereka bisa dijamah dan membuat mereka mengalami perubahan pertobatan. Dan Tuhan bersorak-sorai karena engkau menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Amin. Ketika kita mengalami masalah, ingatlah bahwa kita itu menjadi duta Kristus. Jadi kalau menghadapi masalah, ingat, jangan kita responnya itu sembarangan. Tetapi responlah dengan benar. Karena apa? Duta Kristus. Apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, nama Tuhan yang dipertaruhkan. Amin. Kalau saya dulu waktu masih belum bertobat, pernah disalib ya sama ai-ai, sama tante-tante. Saya sudah ngantri, ini tante dengan enaknya, dengan kondean, dengan satu keranjang penuh ya. Dia tiba-tiba enak masuk di depan saya, kemudian dia taruh barang bawaannya. Saya dulu belum bertobat, apa yang saya lakukan? Saya marah. Saya bukan cuma marah, saya ambil itu belanjaan yang sudah di kasir, saya ambil, saya kembalikan semua ke keranjangnya. Habis itu saya dorong itu, saya bilang, sana ngantri. Itu tante sampai lihat gini, waduh kok kebun binatang pindah di sini ya, ada singa di supermarket gitu ya. Tapi hari ini ketika itu terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan? Kalau di gereja, ya enggak apa-apa, silakan gitu ya. Tapi kalau sudah di luar sana, bisa jangan saudara lebih galak dari saya. Amin. Biar itu cuman saya aja, don't try this at home, oke? Kita harus ingat, jangan karena kesalahan orang lain yang tadinya kita benar, kemudian kita berespon salah, kita juga menjadi orang yang salah. Dan itu membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Siapa yang rugi? Nah itu jawabnya sudah, pasti yang mau jawab setengah hati itu sudah merasa. Aku sering loh kayak gitu. It's okay, kita bertobat bersama-sama. Amin. Selalu ada kasih Bapa buat kita. Saudara, hidup ini terlalu singkat. Hidup ini terlalu berharga. Jika kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Dan kita harus ingat ya. Di dalam keluarga,
di dalam gereja itu terlalu kecil. Yang Tuhan mau apa? Engkau menjadi duta Kristus, pergilah keluar. Jangkaulah jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Saya percaya Bapak Gembala Saudara punya misi, visi yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidupnya untuk dia teruskan di dalam gereja ini. Kemarin saya sempat berbincang dengan Bapak Ibu pengurus semua di tempat ini. Saya melihat wow, misi gereja ini luar biasa. Dan saudara semua harus ikut ambil bagian. Amin. Jangan cuma Bapak Ibu yang duduk di depan ini yang pergi misi. Saudara juga harus ikut ambil bagian. Mungkin saudara nggak bisa pergi ikut misi ke yang jauh-jauh. Apa saja yang bisa saudara lakukan, lakukan. Tanya sama pengurus, Pak habis ini ada rencana misi kemana? Berikan Pak agendanya kepada kita. Terus tanya lagi, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau ambil bagian. Karena duta Kristus itu adalah panggilan buat setiap kita. Amin. Yang terakhir, tambah satu ya. Tadi sudah bilang yang terakhir. Yang terakhir, benar yang terakhir. Kasih Bapa, Pak Darbaik, enggak apa-apa Bu katanya. Yang terakhir, kasih Bapa yang akan menghantarkan kita ke rumah Bapa di surga. Itu yang harus kita ingat. Semuanya akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Amin. Pasangan yang katanya bucin, saudara tahu bucin? Saya tahu bucin gara-gara anak saya remaja. Bucin. Apa bucin? Wah, di sini kompak langsung budak cinta gitu ya. Tahu semua. Iya. Mau pasangan yang bucin gimana sama kita, mau sayang gimana. Ketika kita meninggal, dia apa? Oke, paling menangis dan berkata apa? See you in heaven. Apalagi kalau bapak-bapak ditinggal meninggal istrinya. Nangis, ibu di sini langsung, ya sudah tahu ya bagaimana kelanjutan ceritanya. Ketika mau dimakamkan, nangis bombay. Begitu sudah dikubur, belum 3 bulan sudah mau merit lagi. Sudah bingung cari pengurus, Pak saya mau menikah lagi, mau diberkati di gereja. Soalnya sudah sah. Nah itu ya. Nanti rupanya Pak Lito harus pakai sesi khusus untuk itu ya. Nah itulah saudara ya. Kalau ditanya siapa yang mengasihi Yesus? Siapa yang mengasihi Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau ketemuan dulu sama Yesus? Angkat tangan. Wah luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Paling tidak masih ada yang angkat tangan loh ya. Dari pengurusnya, bukan cuma pengurus, dari jemaat juga angkat tangan. Saya salut sama gereja ini. Berarti penggembalaan di gereja ini berhasil semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kasih Bapa, banyak orang yang apa? Takut meninggal. Karena apa? Karena dia takut, dia tidak siap. Karena apa? Karena selama hidupnya dia tidak tinggal di dalam kasih Bapa. Tapi kalau orang yang selama hidupnya dia tinggal di dalam kasih Bapa, maka tidak akan ada lagi ketakutan. Engkau mungkin takut, Tuhan kalau aku cepat meninggal bagaimana dengan anakku? Kita akan percaya Tuhan yang akan ambil alih. Toh juga ketika kita selama hidup, kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Siapa yang menyediakan setiap keperluan anak-anak kita? Semuanya datang daripada berkat Bapa di surga. Amin. Tapi orang yang tinggal di dalam kasih Bapa, dia akan rindu untuk dia ketemu Tuhan. Tetapi kalau dia masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, berarti itu adalah kesempatan untuk dia hidup berbuah untuk kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian. Ada seorang pemadam kebakaran yang bernama Matt. Ya. Matt ini pulang mengendarai mobilnya di dalam kelelahan yang amat sangat. Karena apa? Dia sudah bekerja 24 jam. Kemudian dalam perjalanan dia pulang ketika dia setir mobil, tidak terasa dia tertidur sebentar saudara. Dan kemudian dia menabrak satu mobil dan ternyata di dalam mobil itu ada satu orang wanita yang bernama Jun yang sedang hamil 7 bulan. Jun dan bayi dalam kandungannya ini meninggal dunia. Suami dari Jun ini yang bernama Erik adalah seorang pendeta. Ketika dia diberitahu bahwa istri dan calon bayinya meninggal dalam kecelakaan, dia kaget.
dia sangat terkejut. Semuanya yang dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam hitungan seketika, dia harus kehilangan istri yang dicintainya dan calon bayi yang sudah ditunggu bertahun-tahun oleh mereka. Namun yang luar biasanya, Erik sang suami ini, dia mengambil keputusan untuk dia memaafkan Matt. Bahkan Erik sendiri datang ke pengadilan, dia memohon kepada hakim untuk memberikan keringanan kepada Matt. Karena Erik berkata, hakim berikanlah dia keringanan karena dia melakukan itu dengan tidak sengaja. Di dalam tugasnya dia mengabdi kepada negara sebagai pemadam kebakaran. Dan kemudian berkat pembelaan dari Erik ini, Matt ini akhirnya tidak dihukum. Dia hanya diharuskan melakukan community service, dia tidak masuk penjara. Dan singkat cerita, kedua orang ini, Matt dan Erik, bisa menjadi sahabat sampai hari ini. Pertanyaannya, mengapa Erik bisa melakukan hal yang luar biasa? Apakah karena dia seorang pendeta? Bukan. Karena dia adalah seorang laki-laki yang tinggal di dalam kasih Bapa. Amin. Kasih Yesus yang memberikan dia kekuatan untuk dia melakukan hal yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Dia bisa mengampuni di saat dia harus kehilangan istri dan bayinya karena si Matt ini. Tetapi dia melakukan, dia memberikan pengampunan. Kasih Bapa memampukan dia, memberikan dia super power untuk dia bisa mengampuni si Matt. Kasih Yesus mengalahkan tipu daya iblis untuk si Erik supaya dia kecewa. Ketika istrinya dan bayinya mengalami kecelakaan, iblis bersorak-sorai, yes, habis ini akan ada satu anak Tuhan yang akan mengutuk dan meninggalkan Tuhan. Tetapi karena Erik tinggal di dalam kasih Bapa, tipu daya iblis tidak bekerja di dalam hidupnya. Erik sadar bahwa kasih Bapalah yang mengangkat dia menjadi sahabat Allah dan bukan karena kehebatan dirinya. Kasih Bapa menyadarkan Erik bahwa ketika tragedi itu terjadi, dia tetap ingat kepada panggilannya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, aku adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi duta Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Mari kita naikkan penyembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa
puji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada batas. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami tinggal di dalam kasih Bapa. Karena Engkau sendiri yang memilih kami untuk Engkau mengasihi kami. Dan Engkau mau Tuhan untuk kami merasakan kasih itu. Karena dengan kasih Bapa itu memampukan setiap kami melakukan segala sesuatu melebihi kekuatan kami. Kasih Bapa memampukan kami melawan tipu daya iblis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah ketika kami tetap terus tinggal di dalam Bapa, satu tugas yang kami ingat, yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi duta Kristus. Kami tidak mau lagi hidup bagi diri kami sendiri. Apapun yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Dengan mulut kami akan menceritakan bagaimana kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan itu ada buat kami dan bagi setiap orang. Kami akan memberitakan Injil keselamatan. Kami akan memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Tidak peduli apapun yang kami hadapi. Kami tidak akan pernah berhenti sampai kami menutup mata kami. Karena kami tahu hidup ini terlalu singkat. Hidup ini terlalu berharga. Engkau mati bagi kami di atas kayu salib. Bukan untuk kami berdiam diri. Tetapi ketika kami menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami juga mau bagikan itu buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu bersuka cita. Kami akan selalu mengalami damai sejahtera. Di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Bahkan pada saat-saat nanti ketika Engkau panggil kami, tugas kami sudah selesai. Kami tidak akan pernah takut, tetapi kami akan berkata kepada Bapa dengan penuh sukacita. Kami berkata, ini aku Tuhan, hamba-Mu yang setia, yang sudah menyelesaikan tugas-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya.